Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, one day one hadis, satu hari satu hadis. Satu hari tambah ilmu, maka di hari itu hidup kita tambah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sebuah hadis di sini, an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatul wada. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, menyambangiku, menengok pada tahun haji wada, min wajin ishtadda bi, karena pada waktu itu beliau Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Faqultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, saya telah tertimpa penyakit yang cukup lumayan sebagaimana engkau lihat. Wa ana dzu malin, dan saya memiliki cukup harta, mempunyai banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak seorang pun yang akan mewarisi dari harta tersebut kecuali anak perempuanku. Afa atasaddaqu bi thuluthi mali, apakah saya boleh mensedekahkan 2/3 harta saya? Jadi orang dulu, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sakit, mereka ingat mati, mereka ingin mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu karena harta itu akan ditinggalkan. Makanya bagaimana supaya harta tersebut bisa tetap abadi, ya dengan cara mensedekahkan. Cuman di sini terlalu ekstrim. 2/3 harta mau disedekahkan. Beliau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala la, jangan, kata Rasulullah, jangan mensedekahkan 2/3 harta. Fasyatru ya Rasulullah. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau begitu setengah harta akan saya sedekahkan. Lah, jangan, kata Rasulullah, terlalu banyak itu. Qultu, kemudian saya juga mengatakan fasulus ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 harta saya sedekahkan? Qala, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ats-tsulus wa ats-tsulus katsir au kabir. Bagus, 1/3 saja. 1/3 itu sudah cukup besar, sudah cukup banyak 1/3 harta. Innaka intadhara warasataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafun nas. Sesungguhnya engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan warisan buat anakmu, meninggalkan harta buat anakmu sehingga anakmu menjadi orang yang berkecukupan, itu lebih bagus daripada engkau meninggalkan mereka menjadi orang yang miskin, yang akhirnya mengemis-ngemis meminta kepada manusia. Dan hadis ini jadikan hukum juga bahwa kita wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih dari 1/3 harta, maka itu tergantung kepada ahli waris, apakah boleh atau tidak. Kalau ahli warisnya mengizinkan, maka boleh. Kalau tidak mengizinkan, tidak boleh. Jadi tidak boleh harta diwasiatkan lebih dari 1/3, karena nanti anaknya nggak kebagian. Jadi harta 1/3 diwasiatkan, tahu disedekahkan buat masjid, buat pesantren, buat fakir miskin, sementara anak istrinya ditinggalkan dalam keadaan miskin, tidak boleh. Jadi boleh berwasiat, boleh bersedekah ketika sebelum meninggal, tapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi bi wajhi illa ujirta 'alaiha.
Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dengan niat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala illa ujirta 'alaiha, terkecuali engkau akan mendapatkan pahala hatta ma taj'alu fi imra'atika, sehingga harta yang engkau berikan, nafkah yang engkau berikan kepada istrimu, maka itu menjadi ibadah, menjadi nafkah yang sangat besar ganjarannya. Dan Imam Nawawi dalam kitab yang lain menjelaskan tentang nafkah ini, menjelaskan juga tentang kasab. Ketika kita menafkahi istri, anak istri kita berusaha, apabila kita berusaha berbisnis, berdagang untuk menafkahi anak istri yang hanya cukup untuk anak istri, maka itu hukumnya wajib. Jadi ketika kita berdagang, ketika kita berbisnis, mendapatkan penghasilan misalnya ukuran 2 juta atau 3 juta, dan itu hanya cukup untuk makan keluarga, maka itu usahanya hukumnya wajib, dan dia mendapatkan pahala wajib. Setiap keringatnya akan diberi ganjaran wajib. Itu besar sekali pahalanya orang yang mencari nafkah dengan ukuran wajib. Dan apabila seseorang sudah cukup hartanya, sudah ukuran wajib, kemudian dia masih ingin menambah usaha dengan alasan apa? Saya ingin menambah usaha lagi karena saya juga ingin berbagi kepada tetangga, berbagi kepada fakir miskin, berbagi kepada yatim. Akhirnya dia menambah usahanya lagi. Nah, ketika menambah usaha lagi dan lebih daripada kewajiban dia, maka hukum usahanya itu jadi sunnah. Misalnya dia sudah cukup dengan satu bisnis dengan penghasilan 3 juta, 4 juta cukup untuk keluarga. Dia menambahkan bisnis lagi yang mendapatkan penghasilan 7 atau 8 juta misalnya. Maka itu bisnis usahanya sudah hukumnya menjadi sunnah. Sunnah maka setiap keringatnya akan diberi ganjaran sunnah, mendapat pahala sunnah. Setiap detik selama dia berusaha dengan niat tersebut, maka setiap detik dia diberi ganjaran sunnah. Nah, sekarang seandainya seseorang sudah cukup usahanya, sudah cukup segala-galanya, kemudian dia berusaha, berkasab, berbisnis. Setelah ditanya oleh temannya, kenapa ente usahanya nambah lagi? Bukankah keluarga ente sudah cukup? Oh, saya tidak mau kalah sama tetangga. Dia mobilnya sudah saya harus lebih dari dia. Nah, saya tidak mau diinjak-injak oleh orang kaya. Saya ingin menjadi kaya sehingga saya bisa menguasai manusia, sehingga saya bisa mengatur banyak manusia, atau dengan niat-niat yang lain yang bukan niat-niat sunnah. Sudah niatnya persaingan, sudah niatnya berusaha, tapi niatnya sudah bukan karena Allah lagi. Menambah usahanya dengan niat untuk sebagai bekal kesombongan dia, maka itu niatnya sudah jelek, maka usahanya sudah bukan diganjar sunnah lagi, justru kasabnya menjadi dosa. Na'udzubillah min dalik. Makanya ayo saudara-saudaraku sekalian yang berbisnis, yang keluarganya sudah cukup, coba ketika kita berusaha lagi, berbisnis lagi, niatnya untuk apa? Kalau niatnya betul-betul untuk menjalankan sunnah Nabi, untuk berbagi, maka kita kasabnya dicetak sunnah. Tapi kalau niatnya untuk sebagai persaingan atau sebagai rasa kebanggaan dan kesombongan, maka kasab yang berikutnya itu sudah mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fina wa fikum. Mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan usaha yang baik, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, bisa mendapatkan rezeki yang halal untuk menafkahi anak istri kita, keluarga kita, dan berbagi kepada tetangga, sehingga kita menjadi orang yang berakhlak baik, berbudi pekerti baik, dan kita menjadi orang yang selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.